Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muksid Haytami, channel yang insya Allah akan selalu update seputar umroh, haji, dan juga dunia tour leader atau mutawif. Nah, mutawif itu adalah tour guide ya. Kalau di Indonesia pramu wisata atau pemandu wisata. Nah, kalau di Arab pemandu wisata disebut namanya mutawif. Artinya orang-orang yang memandu wisata di Arab Saudi, di Madinah, dan di Mekah disebut mutawif. Sementara tour leader adalah orang yang menemani jemaah ya dari Indonesia sampai di tanah suci di Arab Saudi ya. Nah, itu tugasnya seperti itu. Nanti pas pulang juga sama dari Saudi ke Indonesia. Jadi dia tidak menjadi ustadz di sana. Nah, tetapi juga bisa membantu mutawif itu untuk ya menjalankan tugasnya, membuat jamaah happy. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang 3 hal yang perlu dimiliki oleh seorang mutawif, tour guide, jika ia ingin menjadi seorang mutawif, tour guide yang baik. Saya juga tidak merasa saya ini sudah baik, sudah menjadi mutawif yang baik. Saya masih tetap belajar dan banyak belajar dari senior-senior, dari buku, dari sumber-sumber yang lainnya. Tetapi di sini saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya selama ini ketika menjadi seorang mutawif atau tour guide. 3 hal tersebut, yang pertama adalah knowledge, ya. Apa itu knowledge? Knowledge itu adalah pengetahuan. Kalau kita bergelut di dunia umroh, di dunia haji, di dunia pemanduan wisata, mau gak mau, suka atau tidak suka, kita harus menguasai atau harus memenuhi diri kita dengan ilmu atau dengan pengetahuan yang bersangkutan dengan pekerjaan kita. Misal, di Madinah, ketika kita membawa jamaah untuk ziarah ke tempat-tempat bersejarah, ya, biasanya pertama ke Masjid Quba. Nah, sebagai seorang mutawif, tentu kita wajib memiliki pengetahuan sejarah tentang Masjid Quba, gitu ya. Jangan sampai ketika misalkan sampai di Masjid Quba, kita bilang sama sama jamaah kita, Bapak Ibu, kita sudah sampai di Masjid Quba. Silakan Bapak Ibu lihat-lihat, masuk ke Masjid Quba. Setelah itu kita masuk lagi ke dalam mobil. Ya, tidak seperti itu terlalu singkat. Ya, yang seharusnya bagaimana? Nah, kita mengumpulkan jemaah gitu ya di depan Masjid Quba misalnya. Lalu kita ceritakan sejarah Masjid Quba. Misalnya Masjid Quba adalah masjid yang dibangun, yang pertama kali dibangun oleh Nabi ketika beliau sampai di Madinah ya, dari hijrahnya beliau dari Mekah gitu ya. Terus kita jelaskan sampai sedetail mungkin tentang Masjid Quba gitu ya. Lalu kita masuk lagi ke kebun kurma. Kita jelaskan lagi tentang kebun kurma. Apa itu kebun kurma? Ada berapa sih kebun kurma di Arab Saudi? Siapa sih pemilik kebun kurma ini? Gitu ya. Apakah swasta, apakah negeri, dan lain sebagainya. Masuk lagi ke Jabal Uhud. Apa itu Jabal Uhud? Gitu ya. Kenapa dinamakan Jabal Uhud? Gitu. Kenapa dinamakan Jabal Uhud? Lalu berapa panjang Jabal Uhud? Berapa tinggi Jabal Uhud? Ya, kenapa Jabal Uhud ini dikunjungi oleh jemaah umroh, apa fadilahnya, ada apa di sana. Itu semua perlu kita ketahui sebagai bekal kita menjadi seorang mutawif. Knowledge, pengetahuan gitu ya. Lalu ketika kita membawa jemaah ziarah di Mekah misalnya. Di Mekah itu kan ada beberapa tempat yang kita kunjungi ketika umroh, ketika ziarah. Pertama kita mengunjungi Jabal Thur ya. Sama kita harus mengetahui apa itu Jabal Thur, bagaimana sejarah Jabal Thur gitu ya. Kenapa kemudian dinamakan Jabal Thur? Peristiwa besar apa yang ada di Jabal Thur sehingga setiap jamaah umroh itu pasti mengunjunginya gitu. Nah, itu semua harus kita ketahui sejarahnya ya, bisa dengan membaca buku atau bisa nonton di YouTube. Yang jelas informasi yang kita dapatkan benar-benar valid atau sahih ya, bukan artinya berita-berita yang hoax dan lain sebagainya. Lalu
kita beralih ke proses ibadah umrohnya. Ya, ibadah umroh yang kita lakukan, ya, itu ada rukun, ada syarat, ada wajib. Itu semua harus kita kasih tahu kepada jamaah. Agar apa? Agar proses ibadahnya berjalan dengan lancar. Tidak ada jamaah yang kemudian merasa sia-sia ibadah umroh, telah menghabiskan puluhan juta, ya, menempuh jarak ribuan kilometer, belum biayanya, belum tenaganya, belum apanya, semuanya, ya, capeknya dan lain sebagainya. Jangan sampai gara-gara tidak mengetahui wajib, syarat, rukun umroh, akhirnya mereka merasa ibadahnya sia-sia. Nah, kita sebagai seorang mutawif harus benar-benar membimbing ketika proses ibadahnya, karena itu adalah inti daripada perjalanan ibadah umroh. Ya, inti daripada perjalanan ibadah umroh ya ketika saat kita umroh di Ka'bahnya itu melaksanakan 5 rukun umroh, ya. Niat di mikot, kemudian tawaf di Ka'bah 7 putaran, sa'i antara Sofa dan Marwah 7 balikan, kemudian tahallul, kemudian tertib. 5 rukun umroh yang harus benar-benar diperhatikan. Lalu yang kedua selain knowledge adalah attitude, ya, sikap. Ya sebenarnya sikap dulu sih, belum knowledge ya, tapi nggak apa-apa. Attitude, sikap. Contohnya begini aja, misalnya ketika kita memandu jemaah umroh, ya, pakaian kita harus rapi dalam artian sopan, ya, memakai koko atau gamis, pakai peci gitu, ya, atau boleh pakai serban dan sebagainya. Karena saya pernah melihat ada juga beberapa orang yang cuma pakai kaos, gitu ya. Dalam bis mutawif pakai kaos, hanya pakai serban aja gitu. Nah itu juga kurang pas, kurang bagus karena menyangkut sikap. Lalu misalnya sikap kepada jamaah, misalnya dia ingin menang sendiri misalnya, ya harus apa kata dia gitu. Padahal jamaah pengennya gini, ini selama keinginan jamaah itu masuk akal, ya kita turutin karena kita sebagai pelayan para jamaah itu. Lalu misalnya sikap kita kepada jamaah juga tidak etis kalau misalkan seorang mutawif itu berbicara tentang fee misalnya. Ibu-ibu yang ingin memberikan saya sodako, memberikan saya fee, memberikan saya ini dan itu kurang pas menurut saya. Kenapa? Kalaupun kita sebagai seorang mutawif tidak bilang seperti itu, insya Allah jamaah itu pengertian. Apalagi jamaah Indonesia itu baik-baik, ya, gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bicara soal fee atau bicara soal tips dan sebagainya, itu menandakan kita kurang profesional, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah skill. Apa itu skill? Skill itu kemampuan. Artinya kita sebagai seorang mutawif bisa killing the boring, gitu ya. Bisa membunuh kejenuhan para jamaah. Misalnya ketika dalam bis, ya. Ketika di dalam bis perjalanan dari bandara ke Madinah, atau dalam bis ketika ziarah, dalam bis dari Madinah ke Mekah yang jaraknya 6 jam, gitu ya. Nah, itu bagaimana kita bisa membuat keadaan jamaah itu menjadi tidak bete, gitu ya. Nah, itu 3 poin yang mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman mutawif, ya, atau yang ingin terjun di dunia mutawif atau tour leader umroh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.